Laptop saya agak jadul, nggak ada HDMI-nya, jadi pakai VGA. Jadi untuk ada Salsabila bantuin. Oke. Gimana? Oke. Seperti kita ketahui bersama, beberapa minggu yang lalu kita udah bahas terkait dengan nah, kita bahas terkait dengan tanaman kelapa sawit ya. Ini buah sawitnya. Kalau minyak sawitnya keluarnya dari mana? Masih ingat? Ya dari mesokapnya ya, dari mesokapnya. Jadi sawitnya itu keluar dari mesokap. Lalu bagian dalamnya ada inti dari sawit itu bisa minyak namanya minyak kernel. Jadi buah kelapa sawit itu menghasilkan dua jenis minyak. Pertama namanya CPO, crude palm oil, dan PKO, palm kernel oil. Lalu dari buah sawit tersebut bisa menghasilkan limbah. Limbahnya dari limbah padat. Limbah padatnya bisa dari tandan kosongnya ketika sudah lepas dari tandan buah segarnya. Lalu serat-serat yang ada dari buah dagingnya itu, cangkang dari biji ataupun sisa dari faba ya, fly ash, bottom ash dan seterusnya. Jadi secara umum seperti itu ya yang kemarin kita sempat pelajari. Nah, ini proses dari alur produksi dari CPO itu sendiri. CPO ini produknya ya. CPO ini produknya. Bisa direbus sama TBS-nya, tanda buah segarnya direbus agar bisa dilepaskan antara tanda kosong sama buahnya. Direbus dulu. Kalau udah lepas, baru nanti dia itu dipotong-potong, baru di-press. Keluar minyak sawitnya. Itu tahap yang pertama. Lalu ketika minyaknya itu udah keluar, kan minyaknya masih kotor, maka dia menjalani proses namanya klarifikasi. Dan buah segar TBS. Buah segar TBS. Itu ada buah sawitnya. Ketika sudah direbus ya, terlepas ada kosongnya, TKS-nya. Buah sawitnya lalu dipotong dan di-press. Keluar minyaknya. Nah, minyaknya baru diklarifikasi. Nah, maka dapatkanlah CPO yang diinginkan. Isinya seperti itu menghasilkan CPO-nya. Jadi harapan-harapan seperti itu. Nah, di dalam proses penjelasan itu menghasilkan limbah pada air dan juga satu udara. Termasuk di dalam intinya. Pada tanda kosong, lalu serat, yang ketiga tanah, air dari beberapa tempat, air rebusan, atau kondensasinya, lalu air dari proses klarifikasi, cuci segala macam, dalam proses selasinya di dalamnya, ini juga ada campuran padatnya selas. Nah, itu namanya pome. Palm oil, milk, effluent. Palm oil ya, sawit. Milk effluent, keluaran yang tercampur. Udara
itu ada kondisinya. Partikel meter itu, jadi kalau misalnya terjadi kebakaran hutan ataupun terjadi kebakaran, maka menghasilkan partikel meter. Partikel meter itu adalah apa namanya padatan yang ukuran kecil yang menyebar di udara. Partikel meter itu biasanya dibagi menjadi berdasarkan ukurannya. Ada PM 2,5, ada PM 5, ada PM 10. Kalau di udara itu biasanya yang bisa itu dua. Ada namanya udara emission, udara ambien, ya kan? Udara ada dua jenis kan? Udara emisi dan udara ambien. Nah, kedua ini biasanya ada itu pertama PM. Kalau dia itu pembakaran yang lain, maka biasanya dua. NOx, SOx. Nah, jadi biasanya ini. Nah, salah dua ini dimaksudkan asitre, kemudian oke, jadi kalau di topik banyak ya kondisinya ada faktor meter. Oke, ini kemarin kita udah bahas ya. Jadi PPU itu apa sih? Kalau itu adalah minyak yang dihasilkan melalui daging buah kelapa sawit. Intinya seperti itu. Menghasilkan CPO bagaimana? Pertama dua proses dia. Yang pertama pelepasan dari tandannya, lalu setelah direbus, lalu buah tersebut dipotong dan di-press, dan berikutnya tahap kedua adalah digratifikasi. Seperti itu yang disebut prosesnya. Sampai sini oke ya? Nah, untuk air limbah pabrik kelapa sawit. Pertama ada beberapa parameter yang biasanya kita menjadi perhatian ketika kita kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya hidup, yang organik. Biasanya itu adalah biologi dan psikologi. Nah, karena dia buatan, biasanya namanya amonia dan total nitrogen. Jadi total nitrogen itu masuk di dalam amonia. Kalau kita cek nitrogen itu, ya, kalau COD, amonia, dan total nitrogen, kita ada beberapa metode untuk mengecek COD itu biasanya menghitung dissolve oksigen hari ke-0 sampai ke hari ke-5. Selisihnya itu COD biasanya solusi pakai lampu, nanti kita dapat hasil. Amonia dan total nitrogen biasanya nanti yang mulai dari fase metode yang digunakan adalah PKM. Total kedekal nitrogen. Nah ini kalau kita mau ngecek nitrogen. Tapi biasanya dalam jumlahnya banyak. Kalau kita perlu alat yang efektif itu nama alatnya total nitrogen analyzer. Ada yang pegang analyzer. Dia kayak mesin itu dia itu boleh kecil. Bisa ppm, kalau ini biasanya size-nya besar. Oke, jadi biasanya kalau yang kaitannya sama sesuatu yang hidup, dia impact-nya itu adalah COD, nitrogen. Lalu biasanya karena sesuatu yang hidup, pH-nya cenderungnya menjadi lebih rendah, ya karena ada pembusukan di sana, ada asam. Karena ini kaitannya sama pabrik untuk transfer itu ada. Nah, nilai untuk airnya bisa kelihatan nih rata-rata dan ini rentan nih. Jadi kalau ini rentan 3,4 sampai 3,2, rata-rata 3,2 mutu airnya untuk TFS juga cukup tinggi, itu 9.500 sampai 28.000. Misalnya kita 40.000, tapi dia bisa bentuk dalamnya koloid. Kalau misalnya di sungai itu kebanyakan koloid. Kalau masih ingat ya, ada namanya larutan,
ada koloid, ada campuran. Kalau larutan itu misalnya dari bulan, kita akan bisa membedakan antara pasang pada sama terkait. Kita tahu mana bulan mana kalau dari laut ya. Kalau campuran, kita bisa membedakan mana pada tadi mana terkait. Misalnya pasir dicampur dalam air. Kita bisa lihat campuran yang benar-benar campuran size besar, sehingga dia benar precipitate. Jadi precipitation atau dalam sekulen. Kalau fluid, fluid itu bisa mendap, tapi ini mau time, perlu waktu yang dipanjang. Sehingga kalau kita biarin aja, kita apa namanya perlu airnya kan seperti ini. Nah, jadi makanya kita perlu kemampuan. Biasanya fluid itu kita masuk kemampuan itu juga memberikan formula. Formula yang bisa digunakan dan murah itu air 2, 4, 7 kali. Atau kita sebut sebagai alum, atau kalau orang bilang tawar. Kenapa bisa dia menggunakan seperti ini? Kalau ketika diberikan aluminium sulfat ini, dia punya dua bungkus ionik pada positif dan negatif. Atau positif, sedangkan yang sulfatnya negatif. Oke, dengan dosis tertentu, jadi tidak selalu aluminium jumlah yang banyak bisa menyebabkan ledakan di banyak juga. Enggak mesti. Kita harus tahu dosis yang tepat. Kalau terdapat dosis berarti atau observasi ada pada ada itu. Kenapa? Kalau kebanyakan nanti ion ini terpisah. Karena kita ingin memastikan di mana itu pas. Nah, ketika ada ion ini, kalau dia cukup ya antara misalnya ini di sebuah tempat jumlah laki-laki dan perempuannya seimbang, seimbang gitu ya sama jumlahnya. Maka dia bisa berpasangan ya kan, dan akhirnya bisa total, bisa nyaman dengan kehidupannya kan. Tapi kalau ada yang kebanyakan, laki-laki kebanyakan, perempuan kebanyakan bisa menjadi konflik ya kan. Nah, seperti itu juga, jadi dosisnya tepat. Kalau dosisnya kebanyakan nggak bisa koloid itu biasanya karena padatan itu lebih kepada kayak solid ya, metal gitu. Tanah, provinsi dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita PSS-nya itu nggak hanya yang padatan itu, tapi juga bisa dari apa namanya dari warna. Yang bisa menyebabkan warna, misalnya saja dari sawitnya itu kan kadang-kadang ada padatan-padatan serat-serat dan seterusnya. Nah, jadi dia bentuk dalam bentuk koloid. Nah, jadi oleh karena itu pengaturan TSS-nya agak berbeda dibandingkan dengan yang ketika di air minum. Ya. Terus ada solid, protoger dan kira-kira seperti itu ya mutu air limbah pabrik kelapa sawit. Nah, ini contoh air limbah dengan kadar minyak yang tinggi. Nah, kalau kita melihat ya, bagian atas itu seperti ada kayak bui dan seterusnya. Nah, itu biasanya bisa terpisahkan dengan sendirinya karena perbedaan massa jenis. Makanya biasanya kita melakukan namanya kalkulasi. Oke. Nah, ketika airnya masuk, kan dari sini, tadi dulu blendernya, airnya
terisi dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia bagian minyaknya bagian atas, nah itu bisa dialirkan ke proteinnya. Sedangkan airnya itu bisa digunakan di bagian bawah. Jadi ada perbedaan jenisnya. Jadi kalau kita misalnya lagi nanganin yang mengandung minyak, istilahnya sawit ya, tapi juga misalnya saja kayak catering. Nah, catering itu bisa mengandung minyaknya. Jadi kalau mau ngambil minyaknya itu berarti nah ini belum berubah. Oke. Ya, yang misalnya BOD konsentrasi maksimalnya itu sekitar 100 mg per liter. 100 mg per liter itu berarti sekitar 100 ppm gitu. Mg per liter kan ppm. COD-nya 350, TSS-nya 250, lemak minyak sekitar 25 mg per liter, total kalori 50. pH-nya sebenarnya 9 dalam kondisi ideal. Volume air kita maksimal 2,5 meter kubik per detik. Lalu untuk volume emisi polutan maksimalnya juga ada. Ini untuk air limbah pabrik kelapa sawit. Nah, kalau misalnya air limbah biasanya ada tahapannya untuk pengolahannya. Jadi yang pertama kalau air limbah itu poming itu yang paling pertama itu pemisahan minyak dan airnya. Jadi minyaknya sudah lepas duluan. Nah, kalau sudah ada airnya, maka biasanya pakai beberapa unit pengolahan. Jadi yang biasa digunakan itu adalah sistemnya lagun itu danau ya, di mana di dalam itu terjadi proses anaerob, karena menggunakan oksigen bagian bawahnya. Nah, bagian atasnya itu oksidasi juga. Lalu akhirnya nanti bisa menggunakan lumpur aktif dan akhirnya bisa ada yang airnya dialirkan ke sungai, sedangkan padatannya sludge-nya itu bisa ke application. Application itu berarti ditaruh di atas permukaan tanah, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya terkait hal ini, biasanya nanti di sesinya Pak Edi untuk land application dan sebagainya. Ini secara umum ya, alur pengolahan kolam stabilis biologisnya aktual ya. Nanti secara umum sama aja kayak yang tadi ya, intinya ada kolam anaerobnya, lalu juga ada kolam pengendapannya. Kalau kita punya pengolahan biologi, memang biasanya kita kan harus ada pengolahan seperti ini ya, contohnya. Pastinya pengolahan biologi. Pengolahan ini sebenarnya apa? Kalau dia primer itu fisik kimia. Kalau preliminar itu fisik kimia. Kalau yang itu punya apa? Desinfeksi. Biasanya oksidasi radium. Oksidasi radium itu bisa pakai ozon, bisa pakai petrol, bisa pakai katalis. Kalau biologi biasanya ada dua bab. Yang awal dan akhir. Sedimentasi satu, pengolahan biologinya, dan sedimentasi yang kedua. Air masuk sini, kalau masuk sini, ada yang dialirkan balik. Nah, seperti itu kalau pengolahan biologi. Pengolahan biologi apa ya? Ada yang attach. Permisi, Pak. Yang
di sini, jarum di sini, jarum di sini. Oke. Ada yang attach grow, ada yang suspended grow. Kalau attach, dia attach pada media tertentu. Jadi misalnya yang umum bisa digunakan attach grow itu ada RBC, rotating biological converter, lagi. No, trickling filter. Trickling filter. Nah, ada lagi satu tren sebenarnya yang pakai biofilter. Biofilter ini ada yang golongan kepada trickling filter. Kalau trickling filter kan dia compact ya, dia sudah ditaruh baru air apa namanya, airnya muter. Nah, ada juga biofilter ini misalnya saja dipasang kayak biobol dan seterusnya. Nah, biobol itu bulat gitu ya, di lab kita ada kayak biobol. Dia sebagai media. Kalau dia tempat atau punya bakteri itu pada suatu media, itu disebut namanya attached grow. Pertumbuhannya melekat. Ada yang suspended grow, pertumbuhannya mengendap. Ini cuma satu aja, yaitu adalah kooperatif atau activated sludge. Nah, biasanya pola seperti ini. Entah nanti baliknya ke sini atau baliknya pasti ada aliran baliknya. Kenapa? Karena misalnya konsentrasi di segarnya terlalu banyak, terus nggak mampu nih bakterinya, oleh karena itu perlu diingatkan dulu. Ya, pengambil seperti itu. Jadi saja ya. Ini nggak ada. Nah, biasanya itu ada yang aliran baliknya. Ini contoh dari kolam stabilisasi biologis yang aktual. Jadi bagian atasnya ada kayak bentuk-bentuknya, bagian bawahnya bisa menjadi aerol. Nah, nanti kalau sudah keluar, airnya bisa dibuang ke sungai, padatannya, sludge-nya bisa ke land application. Diterapkan di permukaan tanah, sehingga bisa menjadi tutupan. Baku mutu air limbah pada land application. Ya. Jadi bisa DOD-nya sekitar 5 ribuan, yang kedua pH-nya 6-9. Oh, nah. Oke. Kita udah dapetin CPO-nya, air limbahnya diolah. Nah, CPO itu sendiri ternyata seringkali banyak digunakan pada banyak industri, ya, kosmetik, makanan, farmasikal. Jadi farmasi, makanan, obat-obatan, atau kosmetik ya. Kenapa di CPO itu ada beberapa kandungan? Yang pertama ada asam lemak bebas, protein, dan karet-karetan, bau, pigmen warna. Kalau di Indonesia adalah untuk minyak goreng. Dan Indonesia termasuk penghasil CPO yang terbesar di dunia. Biasanya kita tuh masuk yang 3 besar biasanya. Kadang-kadang tukeran sama Malaysia. Gitu ya. Tapi biasanya kita nomor 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk memproduksi minyak goreng dari bahan baku CPO, CPO yang diperoleh dari proses pressing di pabrik kelapa sawit, pressing semuanya baru diekstraksi, diklarifikasi bertahap. Nah, masih mengandung komponen yang tidak diinginkan, yaitu asam lemak bebas dan internet. Ini 3B2 ya.
pengolahan kelapa minyak sawit itu masih mengandung asam lemak bebas, bersih, belum protein juga minum warna. Agar dapat diperoleh sebagai bahan makanan, maka cita tersebut harus diproses lagi di pabrik pengolahan minyak goreng, minyak goreng ya. Nah, secara garis besar, kalau CPO itu ingin digunakan untuk yang lain, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu pemurnian, yang kedua itu adalah vaksinasi. Kalau pemurnian itu berarti kita membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kalau vaksinasi itu berdasarkan rantai karbonnya, mana sih yang atas, yang bawah, dan seterusnya. Dia bisa menjadi beberapa produk. Kayak juga misalnya minyak bumi. Minyak bumi itu kan ada yang bisa jadi parafin, ada yang bisa jadi lilin, ada yang jadi aspal paling bawah, ada yang bisa jadi, kalau di Indonesia ada premium, pertamax, dan seterusnya. Berdasarkan karbonnya dan nilai oktannya. Nah, jadi vaksinasi biasanya untuk bisa menentukan kira-kira kualitas dari yang kita inginkan. Nah, minyak yang diperoleh dari proses refinery terdiri dari oli, minyak goreng, dan stearin. Dalam proses vaksinasi, stearin dipisahkan dari oli. Nah, kalau pemurnian itu tiga hal ya. Pemurnian itu pada tiga aspek. Yang pertama digami, yang kedua bleaching, yang ketiga deodorisasi. Sedangkan pada proses vaksinasi dan kristalisasi nanti menghasilkan dua produk, oleh minyak goreng dan stearin. Nah, ini yang tadi juga sama ya. Tanda buat sebenarnya masuk ke CPO, CPO masuk ke dalam proses pengolahan lanjutannya. Nah, dia dimurnikan dulu, digami, bleaching, deodorisasi, lalu terakhirnya adalah vaksinasi. Nah, dari boleh. Oke. Nah, di CPO itu asal lemak bebas itu sekitar 65%. Nah, yang pertama dilakukan dengan digami atau pengendapan. Jadi, digami itu melakukan pengendapan, tetapi dengan perlakuan, yaitu menambahkan asam fosfat dan air panas 10%, sekitar 0,1%. Nah, ketika diendapkan, keluaran itu bentuknya adalah air, kotoran, dan cetak. Ada gamnya di situ. Makanya disebut sebagai digami wet. Digami kalau wet berarti dia menggunakan sesuatu yang cair, air. Wet digami. Nah, setelah itu masuk ke dalam proses namanya bleaching. Kalau bleaching itu kan biar lebih cerah warnanya, biar lebih putih. Ya. Kalau kita baju pakai merek tertentu kan, bleachingnya kan tahu kan yang warna biru. Nah, itu. Kalau kuliah nggak bisa yang warna merek. Kalau kan nanti saya dapat. Soalnya biasanya saya upload di YouTube kan. Nah, jadi pemutihan itu biasanya karena dua pendekatan. Kalau pemutihan itu atau bleaching itu yang biasanya dilakukan dalam industri ataupun keseharian kita bisa melihat ya. Bleaching itu biasanya karena lantai ini adalah menggunakan klorin. Jadi kalau ada klorin itu biasanya pemutihan. Misalnya kertas, apa namanya, pembungkus kayak teh itu kan pembungkusnya putih warnanya, itu di bleaching pakai klorin. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan adsorpsi. Adsorpsi. Ada namanya adsorpsi, ada namanya absorpsi. Ya. Kalau ab dia pakai Coca-Cola, abut ya. Absorpsi. Bedanya apa? Kalau adsorpsi di permukaan saja, namanya adsorpsi pakai D. Kalau absorpsi itu di dalam, masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya cuma di kulit aja, itu berarti adsorpsi. Kalau
dikulit dan kalian makan, itu berarti absorpsi. Dia masuk ke dalam metabolisme. Misalnya saja kalau kita ada air limbah, lalu kita pakai minuman. Nah, kalau dia hanya di permukaan atomnya saja, itu absorpsi. Tapi kalau dia masuk ke inside ke dalam tubuh ini, dalam metabolisme, itu terjadi absorpsi. Apa namanya? Fibromeliasi. Remediasi itu menggunakan sesuatu kotoran dari alam, bisa air, tanah, dan kalau itu berarti pakai tanaman. Kalau kita menggunakan kata bioremediasi, nah berarti dia menggunakan kembali tanaman, misalnya bakteri atau mikroorganisme. Nah, ini tadi kembali ke sini, dia menggunakan biasanya dengan absorpsi, menggunakan bleaching earth. Yang kemarin disampaikan Indri kemarinnya, nah bleaching earth itu dulunya adalah masuk kepada B3, sekarang nggak lagi. Cuma, apa namanya, kita perlu hati-hati nih kalau bleaching earth itu. Dan diatur apakah dia boleh langsung dibuangkan ke alam atau yang perlakuan tersebut. Bleaching earth itu atau alat aktif itu sekitar 23%. Nah, yang keluar itu spam bleaching earth atau sebenarnya orang-orang umumnya melotok. Spam bleaching earth, bleaching earth. Kalau sudah digunakan spam bleaching earth, SPMT. Nah, setelah diputihkan, ini misalnya kotornya udah dihilangin, udah putih, warnanya lebih cerah. Yang ketiga, deodorisasi. Deodorisasi itu apa? Dari kartu odor. Odor apa? Odor itu bau. Deodorisasi itu untuk mengurangi baunya. Nah, dia bisa jangan pemanasan atau jaman, sehingga nanti yang keluar itu dalam bentuk palm fatty acid distribution. Jadi dia dengan pemanasan, lalu dengan di situ kotoran itu dipisahkan, yang murninya ke tempat berikutnya. Nah, setelah itu masuk ke kristalisasi. Kristalisasi berarti dikurangi kadar airnya, dan seterusnya selanjutnya adalah vaksinasi. Ketika diberikan apa namanya tekanan yang berbeda, nah, maka dia akan terpisahkan. Jadi kalau ini perlakuannya dengan pemanasan, dia itu kalau ini dengan tekanan yang berbeda, tekanan yang berbeda nanti dia akan terpisahkan fraksinya. Ini kalau kita mau menghasilkan CPO jadi minyak goreng. Ini tadi penjelasan yang sama ya, nanti bisa dibaca aja. Jadi kalau degaming untuk menghilangkan padatannya apa namanya tadi gamnya dan seterusnya, netralisasi untuk menghilangkan asam lemak bebasnya, bleaching untuk pemutihannya, dan deodorisasi untuk menghilangkan baunya, kristalisasi dan pemisahan. Kristalisasi dan temperatur tertentu, dan akhirnya nanti dipisahkan. Lanjut ya. Ini produk-produk industri kelapa sawit. Jadi produknya bisa banyak ya. Ada buah segar, ada es, ada buah kelapa sawitnya, ada kosong, buah segarnya dari kelapa sawitnya minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit bisa jadi apa? Sarotet, tokopero, oleo stearin, minyak goreng, fatty acid, etc. Lalu bisa jadi sabun. Biji kelapa sawitnya bisa dapat bungkil, bisa dapat biji kelapa sawit. Bungkilnya bisa digunakan untuk makan ternak. Dengan biji kelapa sawitnya kandungan ada asam lemak
Produk volumennya bisa banyak ya, bisa polybiter ester, glycerin monokorea, dan itu polybiter atau mesin, polybiter monokorea, korea dan seterusnya, dari alkohol, epoksilat, ester, dan alkohol, polybiter alkohol, polybiter. Penggunaannya tergantung pada industri apa yang digunakan. Tapi pada dasarnya biasanya 3, makanan, kosmetik, sama minyak goreng. Ya, minyak goreng masuk makanan ya. Oh sorry, farmaceutical lagi. Obat-obatan. Lalu tempurungnya dan seratnya, tempurung bisa jadi garam, bisa jadi bahan bakar, seratnya bisa jadi bahan dewasa dan bisa juga jadi bahan keras. Ya. Begitu. Nah, ini kalau statusnya pemisahan biji dari kernel, ya. Kalau di tahap penghasilan kernel, ya. Jadi kernel itu kan bijinya itu ya, ada beberapa tahapan ya. Pertama, deferriculture itu untuk memisahkan cangkangnya sama bijinya itu. Nah, polisindram, kilo dan sebagainya tahapan-tahapannya dan bisa menghasilkan apa namanya minyak kernel. Ini tambahan aja oleokimia. Kalau disebut sebagai oleokimia, banyak salah. Refinery dan pengolahan minyak kelapa sawit. Oke. Nah, dalam oleokimia itu yang ada 2, yang pertama ada oleokimia dasar, itu untuk bahan baku biasanya. Terutama fatty ester, fatty alkohol, fatty ethylene dan bisa. Sedangkan turunan di proses bawah jadi turunan bisa jadi produk-produk yang bisa produk kosmetik, produk makanan, dan obat-obatan. Nah, pertama produk oleokimia, fatty acid atau asam lemak. Asam lemak merupakan oleokimia yang paling banyak diproduksi. Fatty ester itu paling banyak diproduksi menjadi produk hilir, terutama surfaktan. Fatty alkohol paling banyak diproduksi menjadi fatty alkohol sulfat, FAS, fatty alkohol etoksilat, PAI, dan fatty alkohol etoksisulfat, PAS. Bisa jadi biodiesel juga. Kalau biodiesel itu buat apa? Bahan bakar, ya. Jadi misalnya saja ada beberapa penelitian itu sisa minyak goreng itu dijadikan sabun, ada yang dijadikan biodiesel, ada beberapa bimbingan. Fatty amina merupakan turunan nitrogen paling banyak digunakan untuk pelembut atau hair dryer. Gliserin merupakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, bioemiliat, banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai produk kosmetik. Nah, jadi produknya bisa saja banyak ya untuk pasar domestik oleokimia. Jadi kapasitas produksi industri oleokimia dasar di Indonesia masih relatif kecil, padahal mempunyai nilai tambah yang cukup besar. Jadi kebanyakan kalau Indonesia itu CPO-nya itu diekspor langsung. Dia tidak dalam bentuk produk turunan. Oleh karena itu nilai tambahnya berkurang. Nah, oleh karena itu sekarang trennya itu setelah pabrik CPO ada pabrik oleokimia. Tapi belum banyak, terutama di Kalimantan Timur. Oleokimia semula merupakan produk alternatif terhadap petrokimia, namun dalam perjalanannya, oleokimia semakin mendominasi pasokan industri kimia lanjut tertentu, khususnya industri toileters dan personal care, hair care seperti shampoo, bahan pembersih seperti sabun dan deterjen.
Ini diagram proses pembuatan oleh kimia melalui proses splitting dan dari CPO dan PKO. Ini secara umum aja. Nah, kenapa banyak digunakan produk oleh kimia? Kenapa? Pertama karena renewable, karena dari sesuatu yang hidup. Beda kalau dari yang fosil, dia terbatas secara kuantitas. Sedangkan kalau dari sawit itu bisa banyak. Yang kedua, biodegradable, mudah diuraikan karena sifatnya organik. Kalau organik dalam sampah atau limbah berbeda dengan kalau disebut organik dalam kimia. Kalau organik dalam kimia itu berarti dia punya rantai C dan H, hidrokarbon. Hidrokarbon ada dua. Hidrokarbon itu ada rantai terbuka, ada rantai tertutup. Kalau rantai terbuka ada tiga. Alkana, alkena, alkuna. Kalau tertutup, siklo. Ya, bentuknya siklo atau benzen. Yang ketiga, aman terhadap kesehatan, cenderung. Jadi cepet. Ini pengolahan-pengolahannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Sudah banyak yang tertiup angin kan? Dingin ya? Oke, silakan. Kalau ada yang mau diskusikan terkait dengan materi hari ini, CPO dan turunan-turunannya. Silakan. Ya. Oke, yang pertama, pabrik kelapa sawit menghasilkan dan buah segar (TDS). Lalu masuk ke pabrik CPO, menghasilkan CPO, ya kan? Lalu masuk pabrik oleokimia, menghasilkan produk turunan oleokimia. Oleokimia dasar dan oleokimia turunan. Ya. Ini tanya yang mana? Pabrik kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawit, ini perkebunan kelapa sawit. Ada kalau perkebunan kelapa sawit itu kan tanam sawit, apa namanya? Kalau tadi dari sini, yang minyak. Kalau di CPO, konsep CPO itu kan pertama ada buah segar, lalu terjadi presi, kemudian direbus, atau minyaknya baru diklarifikasi, baru dapat CPO kualitas bagus. Jadi buat apa ya? Apa tahun ini? Kedua ini. Nah, kalau di pabrik kimia, nanti banyak prosedurnya. Tadi kalau misalnya untuk yang boleh, ada pemurnian, ada vaksinasi. Pemurnian dibagi baru
Sebentar ya. Netralisasi masuk, tapi utamanya itu bleaching. Utamanya kan degamin, bleaching, dan deodorisasi. Permisi, Pak. Kedua, deodoring dan sering. Nah, jadi ketiga industri ini memiliki baku mutu yang berbeda. Kalau ini nanti baku mutu kajian standarisasi itu, ini aturan yang digunakan di sini. Ini adalah kajian modal. Ya, kalau di sini, kalau ini di bawahnya adalah. Nah, kalau di sini, kalau dari pabrik, nah, ini pada di sini pabrik ini. Permisi, Pak. Apa namanya? Baku mutu pabrik Seiko. Nah, kalau di sini nanti ada juga baku mutu industri proyek kimia. Jadi nanti dia punya standar yang berbeda. Pertanyaan ini, jika kita bisa ada dalam sebuah melakukan bahan kimia tertentu, nah, maka kita harus melihat dulu ke baku mutu yang ada di sana. Kalau tidak ada di dalam buku, maka kita lebih aman dari peraturan. Jadi kalau kita ini sebagai engineer, kita mengikuti aturan. Jadi kalau nggak ada di aturan, tapi ada kandungannya, berarti justifikasi pribadi. Kalau nggak diolah, maka kalau tapi kalau kita melihat itu bahaya, kita harus ada pertanyaan yang lain?